Itu pikiran you, bukan pikiran you aja, pikiran semua orang, bro. Sekarang jangankan ketemu Tuhan, you bisa nggak ketemu Presiden Biden? Kalau dalam ketemu duta besar Amerika aja, bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi ada caranya kan? Ada protokolernya. Ini sama dengan itu. Iya, tapi kan dia kan bukan Tuhan, bro. Jadi begini. Maksud saya manusia aja, you bisa, tapi kan tidak gampang. Itu yang nyata loh. Itu yang nyata, yang you bisa lihat dengan mata. You tahu adres. Iya, justru itulah bro pertanyaan saya gitu ya. Gue dengan presiden emang susah ketemunya gitu. Tapi kan engkau bukan presiden. Engkau kan Tuhan gitu ya. Lebih sulit lagi bro. Karena level kita, vibration dia sama dia jauh banget bro. Jadi kita harus mengenal frekuensi, kita harus mengenal pulsar. Makanya saya sarankan kita baca kosmologi. Kalau kita udah baca kosmologi, mulai kita understand gitu. Bahwa kita itu bagian dari dia, bahwa kita itu stars, kita ini bintang. Jadi kalau kita belum dapat pengetahuan itu nggak akan bisa bro. Orang mau belajar urantia, dia hanya baca buku 134, nggak akan ngerti dia. Ya, pertanyaan saya gitu. Kenapa orang lain itu bisa gitu ya? Artinya begini, orang yang nggak belajar urantia kok mengaku bisa gitu ya? Entah itu Yesus, entah itu Buddha, entah itu Muhammad. Dia kan nggak belajar ini gitu ya. Nggak belajar protokol itu. Saya udah cerita mulai Muhammad, pergumulan dia gimana. Sekarang kita lagi belajar mulai Yesus. Pergumulan di mana? Dia melakukan masa penyelidikan. Dia pernah menyelidiki nggak? Sendirian terhadap masalah hidup ini. Dia merenung. Dia mencari kumpulan kebijaksanaan. Nabi Muhammad begitu juga, kan? Buddha begitu juga. Yang disampaikan oleh Berini. Bedanya antara mereka para nabi itu sama kita apa, bro? Kan kita ini kan mereka lebih kreatif. Makanya tadi saya bicara soal kreativitas itu apa? Mereka tidak pernah mau mereproduksi, bro. Kalau kreativitas itu berupa action gitu ya, itu mungkin akan repot gitu ya. Tapi kalau kreativitas itu berupa pikiran-pikiran yang cerdas gitu, misalnya gue mau potong kompas aja gitu ya. Masa sih kita bisa ketemu orang itu pakai telepon, mesti kita datang ke sana. Itu kan maksud saya tuh, kreativitas itu bagaimana menemukan sesuatu yang orang lain itu mengerjakannya susah payah, kita bisa mengerjakannya lebih gampang. Itu salah satu kreativitas yang menurut saya loh bro gitu. Ya, jadi memang kita masalah bahas kreativitas, karena kreativitas itu dibagi macam-macam. Misalnya gini ya, kita mengenal video dulu kan, tahun 80-90-an. Kita mengenal ada telepon. Tapi hanya sedikit orang bicara mengenai telepon video. Dia menggabungkan dua hal yang terpisah. Dia satukan, lahir satu kreativitas, dia cari teknologinya. Emang gampang? Enggak bro, dia harus cari algoritmiknya. Dia harus punya pengetahuan. Makanya kita dikasih knowledge, bro. You bisa potong kompas, asal knowledge you sudah kuat. Courage you sudah punya, juga nggak punya courage, nggak bisa. Kalau you tidak berkumpul dalam satu council, society yang punya pikiran sama juga akan susah, bro. Misalnya gini ya, misalnya kalau saya tanya ya ke kalian. Kalian percaya nggak ada UFO? Atau ada alien? Kalian nggak pernah riset, kan? Kecuali you riset, dengan kumpulan orang-orang yang sama, you mengalami sendiri. And you know, oh ini ada. Dia bisa kontak gimana? You riset, oh ini, saya punya metode sendiri, masing-masing punya metode sendiri. Ada orang namanya Antonio Urzi ya. Urzi itu, banyak orang yang ngerti mengenai alien, mengenai UFO. Tapi dia di dunia cuma satu-satunya orang yang dia panggil anytime bisa datang ke UFO. Kenapa? Karena dia create metodenya. Lalu kita bilang, kita sirik kemarin, kenapa dia bisa, gua nggak bisa? Karena dia research. Seperti you bilang, kenapa gue nggak dikasih fasilitas kayak Nabi? Yang dilakukan Nabi kalau kita perjalanannya. Misalnya gini. Ini ada Nabi datang ya ke kita. Lalu dia kasih botol, isi botol itu kebenaran. Dia kasih, ini buat you. Terus harus gimana tuh? Apa yang harus lakukan kalau you dapat botol? You kan harus buka botolnya kan. Tapi dia bilang gini, kok pembukanya nggak ada? Kenapa lu nggak datang sekalian bawa pembuka botolnya? Nah, jadi kita pengen si Nabi ini bawa botol kebenaran, lalu dia kasih pembuka botolnya, kita tinggal botol aja, udah itu kita minum juga kita nggak tahu apa yang kita minum. Dia kasih udah botolnya, isi kebenarannya, kita harus cari pembukanya gimana, cara bukanya gimana, baru kita bisa minum isi botol itu.
Kalau kita lihat ya agama-agama itu, Nabi itu kan kasih botol kebenaran. Kita yang harus buka, bro. Dia paham nggak maksud gua analogi itu? Ya Tuhan, aku kan nggak serajin si Bro Diki nih. Gue nih orang males gitu ya. Kasih kompensasi lah, mau dikasih syukur, nggak dikasih nggak. Tapi Akan dikasih, bro. aku, Akan dikasih. Karena kemalasan itu, di Urantia ditulis, that's called sin. You get nowhere, bro. Ya, kalau kita males, kita nggak akan dapat. Makanya Ibu Rini kemarin jelaskan dari Onagar, itu 1 juta tahun yang lalu. Onagar bisa gitu gimana? Karena dia mencari. Bukan dikasih gitu aja. Kita lihat Singlangton, pasti mencari. Buddha, dia pasti mencari. Makanya waktu itu saya pernah bilang, kalau Tuhan tanya, di tangan kanan saya ini kebenaran, di tangan kiri saya ini adalah upaya untuk mencari kebenaran. Kamu mau pilih yang mana? You kan pilih kebenaran. Kalau gue enggak, gue pilih kegigihan. Kenapa? Karena kebenaran itu hanya milik dia gitu. Nah, itulah yang namanya hidup bergerak ya, bro ya. Oke, sorry Ibu Rini, silakan. Takut habis waktu, Bang. Ya. Okay. siap. Thank you. Ya, ya. Kesimpulan dari halaman ini itu sebetulnya kalau saya lihat semua ilmuwan-ilmuwan dan penemu-penemu sebetulnya mengalami menjalani prosedur-prosedur yang sama. Mau itu Tesla, mau itu Einstein, semua mengalami proses yang sama ya. Dia pasti akan kerja sendirian, kemudian nanti dia menemukan insight-insight-nya, dan pada akhirnya dia selalu akan ada percakapan dengan inner life-nya, begitu kan. Nah, hingga kemudian menghasilkan satu temuan. Jadi ini sebetulnya tidak hanya belongs to nabi, ya, tetapi juga ini ternyata menjadi satu prosedur yang berlaku umum ya untuk siapapun yang menginginkan berada di puncak pencapaian kreativitas gitu. Ya, Imbang itu tuh gigi sekali, saya tahu, bro. Saya tahu banget dia sini kemari. Mungkin karena umurnya sekarang mendekati 70 tahun udah gak gigi lagi. Tempo hari saya sampaikan bahwa ada 2 video yang sudah saya buat, tapi saya dapat berita bahwa jangan diupload. Kemudian saya berpikir gitu, kenapa saya nggak upload padahal video itu penting banget gitu ya. Karena teknik-teknik yang sangat penting, teknik tinggi. Ternyata saya dapat jawabannya bahwa kalau saya mengupload itu, maka tujuan dari membuat falsafah baru keagamaan jadi hilang. Justru yang harus ditekankan adalah saya menjelaskan kepada kalian ya falsafah barunya itu apa. Nah, setelah itu baru tekniknya. Jadi bukan terbalik. Nah, oke. Kalau saya bertanya lagi sama diri saya, kalau saya tunjukin videonya mengenai falsafah baru, saya cerita lah kenapa falsafah baru keagamaan, itu dampaknya juga seolah-olah dari one source, dari saya. Nah, setelah perenungan cukup lama, 2 hari ya, bagi saya cukup lama. Karena 1 hari saya bisa perenungan 8-12 jam. Ya. Lebih baik penjelasannya datang dari saudara-saudara. Penjelasan datang dari video-video di masa lalu. Begitu banyak video ya. Jadi saya harus mulai dari mana. Ya, saya pilih aja. Random, ternyata nggak ada yang random. Jadi di sana ada hal-hal yang memberitahu tugas kalian itu apa nanti. Lalu juga ada dari kalian mengatakan, saya nggak bisa itu bukan bidang saya. Ternyata memang itu bidangnya, tapi berbeda itu. Jadi kita ini diasah terus. Kita ini lagi di-train secara rahasia tanpa kita sadar. Saudara-saudara juga. Ya. Karena ada misi. Tidak masuk akal kita bersama 3 tahun di grup UBSG, berarti kita hilang gitu aja kalau nggak ada tujuan. Berarti God is not among us kalau begitu. Jadi ini semua ada maksudnya. Ya.
Oleh karena itu saya akan melihatkan rekaman-rekaman yang lalu. Nanti setelah ada satu topik diskusi itu saya akan stop, saya akan berikan komentar menjelaskan. Ya, kita lihat. Saya kira yang disampaikan oleh Pak Imbang itu banyak hal yang harus kita diskusikan gitu ya, karena ada cara pandang yang berbeda. Nah, cara pandang yang berbeda ini pendekatannya tidak bisa dogmatik, pendekatannya harus ilmiah. Saya mau mengikuti Urantia karena pendekatannya ilmiah. Ini bukan soal keyakinan, karena ini bukan, Urantia itu bukan buku agama. Bagi saya bukan buku agama. Ini buku sains dan ada dasar filosofinya dan dikaitkan dengan religion. Jadi maksudnya kalau orang punya agama apa saja, kalau dia mau mengecek direction dia benar atau enggak, nah ini bisa dijadikan reference karena ada filsafatnya, ada sainsnya. Nah, sekarang kalau kita mau ngecek Urantia ini ya, ini asalnya dari mana sih? Oke, kalau saya nggak memperdulikan itu asalnya dari mana, siap Angel yang nulis kayak atau Lucifer yang nulis, bagi saya nggak masalah. Tapi saya pengen lihat ini informasinya benar nggak. Nah, jadi kita harus melihat informasinya dari apa. Dari hal-hal ketika buku itu ditulis belum terjadi dan sekarang sudah terjadi. Contohnya di sisi geologi di situ ditulis mengenai teori tektonik lempeng. Padahal tektonik lempeng belum ada waktu itu. Yang ada continental drift. Udah bisa tahu gitu. Lalu soal gravitasi, semuanya itu yang menentukan gravitasi bukan energi. Sekarang kita udah lihat Roger Penrose sekarang udah ke sana gitu. Ya, bicara itu sekarang udah hampir semua akan diterima bahwa itu gravitasi. Ya, yang menentukan itu gravitasi. Nah, jadi saya melihatnya dari situ dulu. Pertama dari penemuan-penemuan ilmiah yang belum ditemukan pada waktu itu, sekarang udah ditemukan, kok bisa gitu. Jadi kita bukan mengimani, tapi kita harus mengkaji. Jadi jawaban-jawaban yang spiritual, yang normatif, saya kurang bisa terima. Misalnya gini ya, Onuk waktu itu nanya, agamanya Yesus apa sih? Pak Nuk puas nggak dengan penjelasannya Andre? Bagi saya itu sangat normatif. Kayak cerita. Coba begini. Nah, sekarang saya challenge saja. Ya, saya challenge saja. Agamanya. Pada waktu itu, agama orang Yahudi apa? Nah, sekarang gini ya. Yesus agamanya apa? Kita lihat pada waktu itu di situ yang pegangannya semua Taurat. Lalu orang Farisi dia membaptis nggak anaknya? Tidak. Orang Saduki membaptis nggak anaknya? Enggak. Baptisan itu dari Yohanes Pembaptis. Udah, makanya itu dulu. Yohanes itu apa? Essence kan? Ya, orang seni. Oke, orang essence. Ya. Jadi Yesus ikut, apakah Yesus ikut mazhab essence? Tidak juga. Ya juga kan? Misalnya apa? Kalau orang essence itu kan patuh sekali dengan ajaran itu. Bahkan mereka juga sama. Kalau ada domba yang hari Sabat itu terjerat, nggak boleh ditolong juga. Orang essence begitu juga kan. Jadi Yesus nggak 100% essence, nggak 100% Farisi, nggak 100% Saduki. So, agama dia apa kalau gitu? Dia melakukan apa jadi? Dia melakukan apa? Dari agama yang ada 4 mazhab, 4 interpretasi. Yesus masuk di 4-4-nya enggak? Atau tersendiri? Tersendiri, Pak. Sampai sekarang juga tersendiri. Alright. Artinya apa? Dia melakukan ijtihad kan? Jadi ijtihad itu kita harus selalu mereview ajaran-ajaran agama yang sudah 2000 tahun, 1400 tahun harus kita ijtihad. Jadi misalnya ya Al-Quran itu kita bisa lihat dengan kacamata 1400 tahun yang lalu. Kasih contoh Nabi Muhammad itu 1400 tahun yang lalu, beda suasananya. Ya, kita nggak bisa ambil ajaran Yesus seperti 2000 tahun yang lalu.
Buktinya apa? Kuliah Urmia. Kuliah Urmia aja di istihad. Di-adjust, di-update. Di-update, di-adjust. Nah, jadi kita harus lihat itu. Ya, kita harus lihat itu. Jadi kalau kita lihat agamanya, pertanyaan agama Yesus apa? Dia nggak punya agama. Dia melakukan istihad atas ajaran-ajaran yang sudah ada. Dia nggak pernah bilang ini agama gue, dia kasih contoh, ini loh, interpretasinya demikian. Keliru nggak? Coba kita diskusi seperti itu. Jadi, bisa nggak menggambarkan keadaan pada waktu itu, gitu ya. Sekarang kan jelas, agamanya kan di sana jelas satu, tapi dia nyeleneh sendiri, berarti dia melakukan istihad. Dan untuk melakukan istihad perlu apa? Perlu courage, perlu debat, perlu diskusi. Dia kan debat tuh sama orang Farisi, orang Saduki, dia debat, kalah debat semua. Kita juga jangan mengutok kepada interpretasi atau pemahaman kelompok-kelompok yang tahun 1934. Oh, kata William Sadler begini, kan harus istihad. Gitu. Kita pernah diskusikan bahwa Yesus pernah mengatakan kehidupan dia kita jadikan inspirasi. Dari diskusi tadi, sebenarnya itu memberikan inspirasi bahwa apabila kita mau memperkenalkan falsafah baru kenegaraan, falsafah baru keagamaan, itu nggak ada bedanya sama yang Yesus lakukan. Jadi kita istihad, kita pelajari semua agama, common denominator-nya yang kesulitan mereka itu apa, disitulah falsafah baru ini masuk. Sebenarnya kita ini lagi mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia menjadi inspirasi kenapa kita buat falsafah baru. Oleh karena itu kenapa kita takut? Ya, kita nggak sendiri kan, kita kan berbanyak di grup ini. Paham ya? Jadi sebenarnya kita betul-betul terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Agama itu adalah respon manusia terhadap dorongan ilahi dari roh Tuhan yang ada di dalam dia. Itu munculnya dari situ. Jadi agama itu memang bikinan manusia. Karena itu respon. Jadi bukan adjuster yang ngajarin agama, bukan. Tapi ya adjuster ini punya pengalaman rohani yang dengan roh, sosok roh yang namanya adjuster ini. Dan itu kita alami dan kita punya respon terhadap itu. Itulah yang kemudian kita jadikan satu mungkin semacam ritual atau tata cara dengan jamun sampai dibakukan di berbagai macam yang namanya agama itu ya sekarang itu yang jadi kalau Yesus mengalami pengalaman spiritual dengan roh Jester yang mendiami dirinya saat itu, pasti Yesus juga mengembangkan satu yang namanya agama itu. Karena itu respon itu ya istilahnya respon terhadap pengalaman nyata yang dialami itu. Itu pengalaman nyata, jadi bukan sesuatu ya memang sih gimana yang membuktikan secara ilmiah. Kalau kita mengalami sesuatu yang nyata, gimana membuktikannya secara ilmiah? Pengalaman bagaimanapun tetap kalau pengalaman bisa dibilang palsu atau asli. Kalau asli benar kita alami, kita ngalami sendiri, masa orang mau bilang apapun nggak ada kita tetap ngotot. Saya mengalami itu. Jadi yang dibilang memang subjektif, tetapi pengalaman itu universal. Kita ngalami semua. Saya perlu tanggapi ya. Jadi Pak Nugroho menyampaikan bahwa sifatnya personal, tapi itu universal, tapi pengalamannya dialami oleh seseorang. Lalu persepsi dia mengenai spirituality itu namanya agama. Nah ini yang kita mau kedepankan kan bukan agama. Yang kita mau kedepankan falsafah baru keagamaan. Jadi bukan agama, tapi bisa dimasukin ke agama. Sehingga ketika mereka mempraktikkan itu
ya itu jadi agama mereka. Kita nggak bikin agama, kita bikin falsafah. Dari falsafah itu, masalahnya falsafah apa? Falsafah masalahnya cuma talking doang, nggak ada teknik. Nah, falsafah baru keagamaan yang mau saya perkenalkan adalah falsafah yang bisa masuk ke dalam setiap ajaran agama, common denominator, kelemahannya apa. Nah, falsafah itu masuk di situ, kemudian diberikan tekniknya. Jadi seperti orang berdoa gitu ya, tapi ini dikasih tekniknya, bukan liturgi, dikasih tekniknya. Dengan teknik itu, mereka akan punya pengalaman yang sama. Paham? Nah, jadi penjelasannya kan harus ilmiah. Kalau empiris itu nggak ilmiah, karena itu pengalaman yang sangat subjektif. Jadi kalau dia memakai teknik ini, misalnya you ya pakai teknik ini, you mendapatkan respons dari IM misalnya, lalu si B pakai, si C pakai, si D pakai, berarti kan itu bukan lagi sesuatu yang empiris, tapi itu sudah menjadi bukan hipotesis lagi, itu sudah menjadi fact gitu, menjadi science. Justru saya kira tantangan semua agama itu termasuk Kurantia, karena tidak dibikin toolsnya, nggak dibikin tekniknya. Jadi yang kita sampaikan ini falsafah baru itu ada toolsnya, ya menarik kan? Kita ngalami semua. Demikian mungkin. Jadi kalau gitu agamanya Yesus apa? Dia kan merespons tuh. Iya. Jadi agama dia apa? Ini kan pertanyaan pamuknya. Saya menarik. Iya, menarik di situ karena waktu itu Pak Richard kan kita membahas mengenai masa kecilnya Yesus, ya hubungan dengan orang tuanya dan caranya Yesus kalau ada masalah dia nanya kepada bapaknya dan seterusnya. Terus kemudian timbul ajaran-ajaran yang berbasis pada Tuhan itu pengasih. Gitu. Itu pasti dari hubungan itu. Gitu. Itu kan munculnya dari situ. Gitu. Pengalaman dia gitu. Kemudian Tuhan itu roh, dan dia bisa berinteraksi secara real time. Ini menarik nih yang disampaikan oleh Pak Nugroho. Ya. Dia mengingatkannya, saya dulu pernah membawakan cerita Yesus waktu masih kecil. Sampai dia bisa jadi seperti itu. Kalau you ingat, saya baru-baru ini kan membuat tulisan Soul Accelerator. Dalam Soul Accelerator itu, saya kan cerita juga masa kecil saya, bahkan sejak lahir. Terus waktu apa yang saya lihat waktu lahir, itu kan pengalaman. Jadi Pak Nugroho bilang, Yesus dari kecil dia punya pengalaman, lalu dia pasti bicara sama orang tuanya, sehingga terbentuklah konsep ada roh, ada kasih. Apa bedanya dengan kita semua? Oleh karena itu saya menulis Soul Accelerator, mencitrakan pada waktu saya lahir bagaimana, 14 bulan gimana, waktu saya umur 5 tahun, keputusan moral pertama itu saya pada waktu itu, yaitu mengenai cinta, mengenai kedalaman cinta. Ingat ya, puding itu, soal puding, yang ketika ya saya bilang ini diambil pudingnya, saya bilang enggak, saya nggak ambil, semut yang ambil. Apakah itu keputusan moral saya itu saya berbohong, atau saya karena takut, saya tidak mengaku, tapi sebenarnya bukan itu. Secara intuitif, saya pengen tahu ayah saya ini cintanya seberapa dalam gitu sama saya. Masa kayak puding gitu aja dia tanyain. Karena masih kecil. Nah, kesadaran itu kan mungkin secara intuitif ya. Tapi ketika saya growing up kan saya bisa lihat, saya sebenarnya itu gitu. Oleh karena itu, falsafah baru keagamaan ini, fondasi utamanya itu the depth of love. Yesus sudah mengajarkan mengenai kasih, mengenai love. Saya nggak mau pakai kata kasih, saya mau pakai kata cinta. Karena ini kata kasih itu konotasinya itu kelemah. Kalau kata cinta itu kekuatan cinta. Ya. Jadi the depth of love, cinta nggak begitu penting, tapi kekuatan cintanya itu, the depth of love-nya itu, kedalaman cintanya, yang harus berbarengan dengan keadilan. Nah, kenapa falsafah ini sangat strong? Karena dia memberikan meaning baru.
Kalau dia memberikan meaning baru, berarti dia memberikan value yang baru, betul? Nah, karena dia memberikan value yang baru, maka vibration kita juga akan bergetar pada vibration yang lebih high, higher quality. Ya, itu satu ya, tiangnya itu adalah depth of love, dan yang kedua itu adalah keadilan. Kalau gitu pasti perlu mercy nggak? Pengampunan. Nggak perlu di konsep ini. Kalau kita sudah paham mengenai kedalaman cinta, kita nggak perlu lagi forgive, kita nggak perlu lagi kasih orang forgive atau terima forgive. Nah, untuk mereka bisa merasakan itu, mereka harus bisa berkomunikasi dengan AN. Ya. Paham ya, saudara-saudara paham ya, ini penting banget. Ya, Dan jadi agamanya apa, Pak? ya agamanya ya kita bisa bilang, kita sebut apapun enggak apa-apa, yang apapun enggak apa-apa, tapi itu memang ada respon yang atau sesuatu yang bisa kita teladani lah. Berarti agama bisa nggak usah ada nama kan, Pak? Karena Ya, itu agama respons. Berarti kelompok-kelompok organisasi yang mengatakan saya Kristen, saya Katolik, saya Islam, berarti mereka menyeragamkan respons setiap orang. Iya. Iya, menyeragamkan, berusaha membakukan gitu. Padahal yang terjadi adalah dalam suatu kelompok agama yang sama, agamanya juga nggak ada yang sama, kenyataannya begitu. Panut menyampaikan bahwa agama itu adalah respons setiap orang. Terus saya sampaikan kalau gitu nggak perlu ada agama dong, karena respons setiap orang kan berbeda. Lalu saya sampaikan kalau gitu kelompok-kelompok agama itu dia berusaha menyeragamkan respons orang yang berbeda. Ya, jadi dia punya respons yang berbeda, punya persepsi mengenai Tuhan, si B, si D, diseragamkan menjadi satu agama. Itu natural nggak? Alamiah nggak? Karena nggak alamiah, karena itu pemaksaan, itu doktrin, dogma itu. Karena experience mereka kan berbeda, respons mereka berbeda. Jadi ada 8 miliar agama, nggak pernah ada unity. Justru konsep falsafah baru keagamaan ini membuat respons mereka sama. Jadi bukan respons yang berbeda dijadikan satu. Enggak, karena responsnya sama, mereka unite. Respons yang sama, falsafahnya itu. Ketika mereka mendengar falsafah itu, satu hal, ketika mereka mempraktekkan itu dan mereka merasa responsnya pasti sama semua. Dan karena responsnya sama, terjadi unity. Saya kira itu yang diinginkan oleh Ancient of Days. Orang Islam aja sendiri banyak itu beda. Orang Kristen satu kelompok, satu gereja, satu tetap aja agamanya, prakteknya beda-beda. Ada yang berdoanya jam 3 pagi, ada yang berdoanya jam 5 sore, ya, macam-macam kan itu prakteknya mereka itu. Jadi kalau itu respons, berarti kan tidak usah ada arogansi soal agama kan? Ya, ya. Tapi kenapa yang terjadi 2000 tahun yang lalu ada arogansi dari orang-orang Farisi, pemilik kebenaran? Karena dibentuk ada organisasinya. Kan dibikin organisasi itu, mereka rapat kan organisasinya, ya kayak MUI-nya lah, MUI-nya, Dewan Gerejanya, kan ada itu. Jadi yang membuat masalah kalau kita mengkaji lagi kan ada organisasi-organisasi yang berkelompok seperti itu. Ya. Karena konsep mereka masih ketuhanan, bukan keilahian. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam agama adalah over institutionalized religion. Ya. Agama yang terlalu dilembagakan sehingga masuk ke politik, masuk ke hukum, dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang menjajah manusia. Oke, jadi seperti Pak Imbang, minggu lalu dia bilang, saya tuh nggak mau percaya lagi tuh yang diajarin sama Islam tuh, dia bilang, ada yang gini-gini. Nah oleh karena itu datanglah, buktikan dong. Ya misalnya Tuhan, kan gitu kan Bang, ya buktikan. Itu kan respons dia pribadi terhadap ajaran yang dia terima, karena dia kan fanatik Islam. Ya, buktikan dong. Berarti di kalangannya nggak bisa dibuktikan. Nah, oleh karena itu, bro, karena agama sudah membuktikan nggak bisa menjelaskan, coba kita lihat buku Urantia ini secara ilmiah bisa menjelaskan enggak. Nah, jadi buku Urantia ini turun ya untuk
menjelaskan hal itu supaya kita selamat, supaya kita tahu tujuan kita apa. Dan itu dibilang, caranya gimana? Caranya kita harus memakai kesadaran kita sepenuhnya dengan pikiran. Jadi jangan diiyain, harus dipikir, harus ditanya terus. Kita tipe Thomas, ya, kita tanya terus, kita challenge terus, kita tantang terus. Pak Nu kan bilang boleh kok menentang-tentang, iya, tapi kita digaplok-gaplok juga gitu ya, karena kita tentang-tentang, tapi kan kita nyari, ya. Oke. Itu ya, jadi maksud saya kita diskusi yang gitu-gitu, kita mereview supaya tuntas, jangan jawaban dikasih orang, oh ya, kita challenge gitu. Nah, saya men-challenge jawabannya Andre itu bagi saya terlalu normatif, udah kayak dogma, harus jalan gini gitu-gitu. Enggak gitu. Nah, jadi kan kita dapat sesuatu. Jadi agama itu sebenarnya nggak perlu berkelompok, bergombol-bergombol. Oleh karena itu, contoh di planet lain soal agama benar diajarkan di rumah tangga masing-masing. Ya nggak perlu over institutionalize. Jadi tidak over institutionalized. Jadi tidak perlu ada organisasi. Berarti falsafah baru ini kita ajarkan ke rumah tangga. Setuju nggak? Ke rumah tangga. Nah, lama dulu 2 tahun yang lalu, saya pernah berbicara mengenai pasukan reservis. Pernah dengar? Pasukan reservis itu adalah manusia-manusia di bumi yang ketika punya kemampuan ini, itu dianggap superhuman, bukan superman ya, superhuman. Kita di-train diam-diam. Sebenarnya saya men-train saudara diam-diam juga. Saya men-train saudara. Nah, pada waktu itu, saya menunjukkan bahwa di sini ada 12 Dewan Serapim. Dewan Serapim ini dibantu oleh Midwayers, itu mentorin kita. Nah, pada waktu itu saya sampaikan, ini di Dewan ini yang cocok siapa? Pak Nuk, cocok nggak di sini? Oh ya, saya cocok. Gun, kamu di mana? Saya kelihatannya di kemajuan. Saya bilang rasanya nggak cocok. Di mana? Kamu di industri. Oh gitu ya. Terus Rini lucu. Tapi saya sekarang, nah, jadi kalau dia mau menunjuk, sebenarnya menunjuk manusia untuk menjalankan, ya ada tunjuk Pak Nuk lah, malaikat penjaga keagamaan. Barangkali, gitu ya. Mungkin Pope ditunjuk ke situ. Nah, di kelompok kita sepakat nggak? Yang kira-kira menjaga keagamaan, atau anggaplah Urantia itu, kan ada agamanya, itu siapa? Kalau menurut saya Pak Nugroho, gitu. Benar nggak, Bu Rini? Ya, tepat sekali. Lebih tepat perannya ya. Coba, Pak Nugroho merasa resonans nggak? Ya, ya memang. Lu udah ngaku minggu lalu, udah gue rekam tuh. ya, memang saya enjoy dengan bagaimana mengubah pemikiran-pemikiran keagamaan yang ada sekarang ini supaya berevolusi perlahan-lahan tapi maju. Bukan malaikat kemajuan yang progresif cepat sekali gitu, itu bisa berbahaya. Menurut saya berbahaya. Kira-kira kalau di kelompok kita yang mewakili malaikat kemajuan siapa? Ya banyak menurut saya sih. Ada Siapa? sini yang pikirannya Pak Richard sendiri ini juga malaikat kemajuan menurut saya. Pikirannya satu orang yang paling cocok. Kalau manusia jadi superhuman-nya, kalau di kita ini siapa? Pak Kun, Pak Richard. Oke, Pak Kun saya challenge ya. Pak Kun lebih cocok malaikat kemajuan atau malaikat industri? Lebih ke kemajuan mungkin ya. Ya. Dia jadi ketua asosiasi peringkat pekerja hubungannya sama industri itu 20 juta orang. Iya. Untuk memajukan mereka ya. Jadi memang ada irisannya mungkin Prof ya. Oke. Kalau malaikat kesehatan siapa kira-kira? Bu Grace lah. Ibu Grace lah. Apa karena dia profesinya itu jadi dia? Belum tentu loh. Karena dia seorang ini di medical jadi Ibu Grace. Belum tentu. Oke, ya kita bicara dulu ya. Ibu Rini paling cocok di mana?
menurut kita? Atau menurut Ibu Rini dulu? Ini suaranya. Saya pasiennya di pendidikan mungkin Pak ya. Saya di situ kan ada bagian pendidikan. Di mana? Di dalam peran-peran itu. Iya, di mana? Karena semuanya pendidikan, ada pendidikannya semua, Bu. Kehidupan negara ada pendidikannya, malaikat masuk. Malaikat kemajuan. Your life, your family, they're reflecting that, gitu. Ya, nggak jauh dari mungkin healing. Nggak ada malaikat healing. Ini ada sebabnya ya, saya challenge dulu karena ada slide selanjutnya. Baru gitu kalian. Gimana kira-kira? Serafim rumah tangga. Menurut Ibu Rini gimana? Wah, saya tidak ahli dalam rumah tangga, Bu Grace. Grace, kenapa kamu bilang serafim rumah tangga, Grace? Karena Ibu memahami psikologi dan banyak mungkin memberikan solusi dalam penyelesaian masalah-masalah pasien-pasien Ibu begitu. Dan dia punya anak yang memerlukan perhatian khusus loh. Nggak semua ibu bisa kayak Ibu Rini. Saya setuju banget. Oh, itu saya nggak tahu. Iya, saya juga. Oke ya. Nah, so how do I know? Bro, tanya ya. dulu bro. Ah. Ini sedang terjadi di kehidupan kita nih bro. Iya. Ini baru setengah dari slide bro. Sedang terjadi bro. Ini mereka nih bosnya dulu nih. Gambarin. Makanya gini, kalau memang ini sedang terjadi gitu ya, wah ini bagus banget kalau kita berkomunikasi terus sama mereka nih bro. That's Kita right. bisa menata. Iya, that's right. Makanya jangan lompat dulu bang. Kita lihat dulu ya. Kita mau komunikasi sama Tuhan, kita lihat dulu. Oke. Malaikat bangsa-bangsa gimana? Siapa? Bentar kita. Ya di sini coba. Terus Rini lucu. Kamu di mana, Grace? Nanti lihat aja di rumah tangga. Rini langsung bilang saya nggak ahli dalam rumah tangga. Kamu tuh bukan untuk jadi konsultan suami istri, Rin. Kita tangga bukan. Kamu misi kamu yaitu falsafah baru ini kamu sampaikan. Cara menyampaikan ke rumah tangganya itu tugas kamu. Ya, kamu harus bikin plan bagaimana ada tim yang bisa memperkenalkan ide ini ke rumah tangga. Ya, itu that's your job. Coba kita lihat ya videonya. Ya. Soal, oke, iman itu penting ya? Kira-kira yang paling penting dari kita ini tuh iman tuh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor berapa tuh iman? Atau knowledge lebih penting? Kalau tipe imbang, dia knowledge dulu. Dari knowledge-nya itu karena dia udah tahu, dia baru mau beriman gitu. Tapi ada juga orang yang nggak mau knowledge dulu, pokoknya terima aja, karena dogma kan. Karena diajarin begitu. Jadi kalau katakanlah kita dari kecil ya, katakan kita tinggal di satu planet yang nggak ada mataharinya, katakan itu. Lalu dibilang orang tua kita bilang, nah itu ya di planet lain ada tiap hari muncul yang namanya matahari. Panas tapi menyejukkan. Nah udah malam dia gelap, ada namanya bulan. Di tempat kita nggak ada matahari, katakanlah ya. Kita percaya sama itu, tapi kita nggak pernah lihat. Jadi iman kan itu. Kenapa? Karena kita hanya tahu ceritanya. Dia panas, tapi kita nggak bisa rasakan panasnya. Kita nggak bisa lihat warnanya. Makanya Imam bilang seeing is believing. Bulan, cerah, kita nggak bisa lihat. Kita hanya berfantasi aja. Nah, sekarang kita dikasih tahu. Tuhan itu kasih, Tuhan itu... Kita tahu, kita pernah mengalami enggak?
Atau Tuhan itu ada. Kita pernah ngalamin nggak? Nah, tapi kalau kita punya personal experience, tahu, kita pernah makan coklat, kita pernah lihat matahari, orang tanya terus, kamu percaya ada matahari nggak? Enggak, saya nggak percaya ada matahari. Kenapa? Karena saya udah lihat, saya udah rasain panasnya. Nggak perlu percaya lagi, karena kita udah tahu. Makanya ada jutaan man of knowledge, of understanding. Oke, kita kembali sama orang yang disembuhkan oleh Yesus. Pak Nugroho kasih 2 contoh. Perempuan yang anaknya kerasukan setan, sama perempuan yang pendarahan. Kita bilang kan karena iman, biasanya kan. Tapi hasil diskusi kita menunjukkan apa? Itu bukan karena iman dia. Dia desperate. Dia udah kemana-mana. Karena apa jadi? Kita udah diskusi. Karena ada energy of love, ada sumber gitu, ya yang memberikan. Nah, dia rasain. Nah, dengan dia rasain, dia beriman. Kalau gue udah ngalamin anak gue sembuh. Nah, iman kan pendekatannya pengen begitu. Ya, gue udah sembuh. Wah, saya sekarang tanya, mana yang lebih besar kalau itu? Iman atau energy of love? Yang lebih penting. Lebih baik you beriman atau you punya energy of love? Ibu Rini? Mana Bu Rini? Iya, iya. Dengan ya energy of love itu kan perwujudan dari iman. Jadi dia jadi lebih, dia eksis maka iman ada. Oke, jadi kalau gitu gini ya, sama itu hasilnya dengan agama sama spirituality. Spiritual itu kan nggak bisa ada kalau nggak ada respons, itu tadi Pak Nugroho bilang. Terus agama, tapi kalau itu spirituality perlu agama lagi nggak? Tidak. Oke. Ya. Nah sekarang kalau kita sudah ada energi of love, kita masih perlu iman nggak? Ada yang namanya blind faith loh. Dalam nama Yesus sembuh, nggak sembuh-sembuh gitu. Karena nggak ada knowledge-nya, nggak ada wisdom-nya. Jadi kita jangan terlalu terpaku gitu. Nah, itu maksud saya ijtihad. Kita harus ijtihad. Ya, kenapa orang dulu harus beriman seperti itu? Dia. Karena pada waktu itu orang belum mengerti quantum physics. Sekarang nih, Bu Rini kan kemarin kirim tuh soal energi. Kalau kita udah ngerti itu jadi satu yang nggak perlu kita ambil, kita udah tahu, nggak perlu percaya lagi, tahu. Nah, jadi maksud saya kita jangan membawa alam pemikiran kita dalam melihat Urantia itu dengan iman 2000 tahun yang lalu, ya beda, harus diadaptasi seperti kuliah Urnia, udah tahu energi kok. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa seperti itu, ya kita juga bisa seperti kayak Yesus. Udah God-like gitu lah, bukan kayak Tuhan ya, bukan jadi Tuhan, God-like gitu. Coba pikirin gitu, benar nggak? Persoalan di dalam spiritual adalah banyak hal yang kurang ada sesuatu yang bisa dipegang gitu. Ini Contohnya benar apa enggak gitu. Contohnya Nah itu disitulah perlu iman. Ya contohnya apa? Oke, kalau gitu definisi iman apa? Jadi iman Nah, itu definisi iman apa? Kemarin Ibu Rini udah kirim tuh. ya, itu ada istilahnya. Satu-satu. Iman itu apa? Kan banyak, tapi definisi yang paling cocok itu apa buat kelompok kita? Ibu Rini waktu kirim dari ini tetangga ya, Ibu kirim kan? Faith itu, iman itu adalah curiosity. Iman itu adalah satu curiosity, thing with hope. Curiosity, tapi kita punya harapan dari situ. Coba Ibu Rini ingat ya, yang itu paragraf terakhir yang Ibu kirim tuh. Faith is curiosity thing with hope. Waduh, itu saya baru baca tuh Bu. Wah, ini cocok banget definisi buat saya. Nah, diskusinya Imbang kemarin itu dia curious tuh. Tapi curious, dia men-challenge, tapi dia punya hope. Ayo kita kejar terus tuh, kejar terus. Saya mau belajar deh kalau gitu. Benar nggak? Kalau nggak benar saya tinggalin. Pak Nugroho sampaikan,
teknik dari yang bagus sekali dari Andre itu adalah teknik yang game of minutes. Ya. Tapi selain game of minutes, itu mengingatkan yang Pak Nugroho bilang the presence of God. Kan, wah jadi saya presence of God nih ya, dapat. Lalu itu kan metodenya imbang, misalnya kan jadikan teman, tiap apa-apa dia diskusi, presence of God-nya ada terus ya, sebenarnya. Tiap detik malah, bukan tiap menit. Nah, pertanyaan saya, kalau kita sudah sampai presence of God, apa itu yang paling tinggi? Atau ada yang lebih tinggi lagi? Kayak gitu. Apa yang lebih tinggi lagi dari presence of God? Ya, singkatnya yang lebih tinggi adalah ketika kita bisa merasakan di I am nggak hanya the presence in the front of, but to feel the I am, to be the I am. Ini menarik ya diskusi tadi dari yang banyak hal yang menjadi tanda buat saya bahwa kita harus lanjut dengan falsafah baru keagamaan. Karena video ini 2 tahun yang lalu. Ketika saya tanyakan ada yang lebih tinggi lagi nggak dari presence of God? Yang jawab cuma 1 orang. Ya. Dia mengatakan I am. Saya perhatikan selama diskusi 2 tahun. Yang berbicara mengenai konsep I am itu cuma 1 orang. Rini. Lalu saya tanya lagi, diuji, sebenarnya saya uji. Caranya gimana? I am. Dia bilang worship. Benar, menjadi satu. Caranya gimana? In the front of, but to feel the I am, to be the I am. Okay, so what we feel then? How we know that we feel? Mungkin seperti ketika kita worship ya. Exactly. Itu sih. Exactly. Karena definisi worship itu adalah apa tuh? Satu teknik. Worship itu seteknik, teknik kehidupan ya. Ya. Untuk mendapatkan energi ilahi. Energi ilahi itu radiasinya love. Dan itu membuat kita radiating love. Jadi the presence of God is one thing, tapi after that what? Kita rasakan nggak energinya radiating kita gitu. Nah, ketika kita mau cari rasakan radiating, kita lagi apa tuh? Lagi apa? Kita lagi nge-tuning frekuensi kita. Berarti vibration penting kalau gitu. Berarti memberikan makna terhadap apa yang kita lakukan penting. Mengetahui bahwa energi selalu vibrate jadi penting. Right or not? Tidak normatif lagi. Oh, gue rasakan. How do you know? Ketika kita lagi bertengkar sama suami, itu bisa nggak kita sambil in the presence of God merasakan worship? Kita bisa worship nggak? Blocking. Blocking, that's your terminology, I remember very Nah, yang kita anggap itu Tuhan, apakah itu Allah, the first source atau bukan? Kita hidup di alam semesta yang berdasarkan ruang dan waktu. Evolutional. Dia itu ada di existential. Kalau dia ada di existential, dia ikut campur nggak dengan urusan super universe? Nah, kayak diskusi-diskusi kayak gini. Caranya gimana? Dia bilang worship. Benar, menjadi satu. Caranya gimana? Nah, kemudian disambung dengan diskusi selanjutnya. Saya sambung ya, kalau you jeli ya bisa lihat. Sebenarnya yang tertinggi siapa? God yang tertinggi. Allah. Dia kan di alam existential. Kita di evolution. Sedangkan dia berdiferensiasi. Gimana? Itulah
pentingnya konsep I am. Ya, penting banget ya. Karena Bapak itu di existential. Kita nggak ke sana. Kita kembali ke root. Kita ke pre-existential. Makanya falsafah ini jadi penting dan tekniknya jadi penting. Teknik I am. Kenapa? Kenapa jauh lebih penting I am dan thought adjusters atau AM dibandingkan kita 570 kali travel? Pertanyaan saya, pelaras itu, saya jangan bicara AM ya, karena pelaras itu bapaknya itu AM, bukan bapak universal, bukan, penciptanya itu AM. AM itu spirit atau bukan? Menurut buku yang kita pelajari, menurut penjelajah alam semesta, spirit atau energi atau yang lainnya, entity atau apa? Ya tapi apa? Dia namanya, oke, kalau bapak itu apa? Spirit bukan? Okay. Anak, eternal son, spirit, infinite spirit, spirit, pelaras, pecahan langsung dari AM, spirit bukan? Berarti kalau bapak sama anak itu lebih muda, kan dia lebih muda. Dan kalau you lihat video sebelumnya, kan dia lebih muda daripada pelaras. Berarti pelaras bukan spirit. Kalau di Urantia ditulis spirit plus. Spirit plus. Cek aja. Karena itu, falsafah baru ini dan teknik yang saya create, yang saya kembangkan, kita ke sana. Tadi kita bicara juga mengenai lebih penting iman atau energy of love. Punya iman, akhirnya kita setuju energy of love. Kalau kita udah punya energy of love, kita perlukan iman nggak? Perlu. Nah, di dalam meditasi AM, bisa nggak kita punya energy of love terus radian? Makanya kalau single nggak bisa. Kalau orang single. The best radiant energy of love jadi AM ketika twin flame. Di sini konsep twin flame. Saya akan ceritakan bahwa konsep twin flame itu datangnya itu dari di buku Urantia ada. Jelas, nanti saya jelasin. Kalau twin flame di bumi bisa bersatu dan mereka bermeditasi, energy of love-nya tuh radiant, beradiasi. Jadi saya paham kenapa dulu saya tuh menangis karena saya nggak merasakan saya meradiasikan love. Itu terkait dengan tulisan saya sebelumnya, karena saya mencari the depth of love, partner yang depth of love. Sehingga kalau itu berdua bertemu, saya bisa meradiasikan love saya. Paham nggak? Kenapa saya nangis? Karena saya lihat muka saya itu saya benci. Karena saya nggak meradiasikan love. Kalau orang udah merasakan love kan, Pak Pun bilang love, orang ini nggak ngerasa. Karena saya nggak ketemu twin flame. Ketika saya jumpa twin flame dan saya lakukan teknik ini, menjadi satu. Itu menjadi radial, menjadi radiasi love. Oleh karena itu, di dalam falsafah baru ini, selain konsep kedalaman cinta dan keadilan, ada konsep twin flame. Saudara tahu nggak? Ada Mama Nebadon, ada Papa Nebadon, ada Papa Nebadon kalau Pak Yusuf bilang. Siapa itu? Roh kreatif. Itu tuh anak dari Infinite Spirit. Creator Sun, anak dari Eternal Sun. Itu twin flame. You tahu terciptanya twin flame pertama kali di mana? Di Havana. Tapi nanti itu saya ceritakan nanti aja belakang. As above, so below. So you have to find your twin flame. Ini falsafah baru yang rooted 5,000 years ago. Oke, demikian saudara-saudara. Kita lihat video selanjutnya. Kayak iman, kayak Tuhan, malaikat, whatever gitu ya. Kalau itu nggak bisa menunjukkan ke saya gitu, bahwa you betul-betul real, betul-betul eksis, bisa menjawab aku gitu, you nggak ada gitu. Itu bro. Nah,
Jadi ada dua persoalan di situ. Pertama, dia ada, tapi kita belum tahu caranya, atau memang dia nggak ada kan? Kalau saya anggap dia tidak ada. Karena menurut saya gini, Toh Ijazah itu pinter. Dia pinter, dia ini tidak perlu kita pakai cara-cara. Dia harusnya sudah tahu. Ya gini, Kalau pakai cara possibility-nya berarti dia ada, cuma kita nggak tahu, nggak bisa berhubungan karena kita nggak tahu, sehingga kita bilang nggak ada. Itu possibility nggak? ya itu possibility. Nah, itu apa? Atau possibility memang dia nggak ada, itu possibility juga kan? Possibility. Oke, dua possibility ini punya posisi yang sama kan? Ya, betul. Nah, jadi sekarang caranya bagaimana? Kita harus investigate. Kalau aku nggak mau kayak gitu. Karena aku udah posisikan Todd Ijazah itu sebagai ya zat yang sesuatu yang lebih pintar dari aku. Yang lebih ngerti, yang lebih paham. Loh, kalau gua nggak ngerti, lo dong proaktif tolongin gua gitu. Bukan saya itu ngejar-ngejar yuk. Oke. Begitu, bro. Kalau itu gitu, makanya kita harus paham. Di sana kan udah ditulis sulit bicara masalah dasar, ada syaratnya. Kita mau ujian juga sekarang kita menjadi sarjana satu ada syaratnya. Ya belajar dulu, ya jangan cepet-cepet. Kita masih satu SD pengen jadi PhD, kan gitu. Kita harus kaji itu. Ya harus kaji dengan kritis sekali. Nah, sekarang katakanlah ya, ada satu peradaban yang 1 miliar ahead dari kita. Ya. Lalu dia datang berkomunikasi sama kita, dia pakai sinar, ada suara, engkau anakku. Kita bilang dia Tuhan bukan? Ya. Dia Tuhan. Padahal ada lagi peradaban yang 10 billion years lebih lagi. Jadi konsep kita menyebutkan Tuhan itu kan sangat relatif. Nah, sekarang kita anggap Urantia satu cerita, ya kita anggap satu cerita. Dia bilang Tuhan yang nomor 1 itu udah nggak ikut campur. Menurut gue itu logis. Kenapa? Karena kalau dia ikut campur berarti dia di alam evolusi. Padahal dia di alam eksistensial, sudah eksis, alam kita belum di situ. Jadi kita masih di alam yang evolusi. Berarti Tuhan yang kita kenal yang berlapis-lapis, ada banyak juga, itu berevolusi semua Tuhan ini. Jadi pasti dalam alam evolusi saya tidak bisa berkomunikasi dengan alam eksistensial, seharusnya gitu. Tapi ada loophole-nya. Bisa kamu berkomunikasi sama alam eksistensial. Apa? Saya kasih kamu satu jaster. Tapi nggak mudah. Ya, oke, kita bicara itu ya. Katanya kalau kita bicara satu jaster, lalu kita melebur, kita bisa langsung pergi ke situ kan. Melebur itu langsung nggak 570 tingkat tuh Bang, menjawab pertanyaan Yo ya. Bisa melebur. Ya. Nah, jadi gini, bro. Bisa melebur. Kalau melebur kita langsung ke sana bro. Nggak 570, nggak sekolah lagi gitu. Ya. Ada cara lain nggak supaya kita bisa langsung ke sana, nggak melalui 500 tingkat while kita ada di sini? Selain harusnya ada bro. Ya apa itu? Kata Urantia apa? Oh saya nggak lihat di Urantia, tapi begini, saya cuma pakai pemahaman gitu. Dia itu ada di sana, dia itu udah selesai dengan urusan dia, itu asumsi kita. Dia kan nggak ngomong sama kita bahwa dia sudah selesai. Cuman ini yang saya minta penjelasan sama dia. Tuhan gitu ya, engkau di sana itu udah selesai belum memang urusanmu dengan kita gitu. Terus kalau dia bilang pakai logika aja gitu, bahwa udah selesai gitu ya. Oh nggak mau saya nggak bisa seperti itu. Saya dia itu menjawab, dia belum selesai juga. Menarik nggak tuh? Dia bilang gue belum selesai. Gue di alam eksistensial tapi belum selesai. Kalau itu belum selesai, apa yang belum selesai? Dia nggak bisa jelaskan dengan 1-2 words, nggak bisa dijelaskan. Kita harus bisa berkomunikasi, cara dia menyampaikan komunikasinya dengan berbagai macam. Itu yang kita harus, seperti ya waktu saya pernah sampaikan, Tuhan ini ngasih, ini kebenaran buat kamu nih, di tangan kanan nih bang, ini kebenaran. Ini sebelah kiri saya kasih kegigihan untuk mencari kebenaran, lu pilih yang mana? Dikasih nih langsung kebenaran untuk you, atau dia dikasih kegigihan mencari kebenaran? Kalau aku percaya dulu bahwa itu ada kebenarannya gitu. Terus aku baru tanya sama dia gitu, menurutmu yang terbaik apa gitu? Dia bilang ini gue kasih pilihan. Udah ketemu sama dia, lalu dia bilang ini kebenaran di tangan kanan gue, lu boleh pilih, atau ini kegigihan untuk mencari kebenaran. You pilih apa? Kalau gue yang kanan, gue yang enak-enak bro. Ya. Kalau kegigihan. Nah itu menunjukkan wisdom, kita bro.
Orang yang lebih wisdom akan menjawab gini, aku akan mengambil kegigihan. Kenapa? Karena kebenaran itu milikmu. Itu milikmu. Biarlah aku gigih mencari. Karena kebenaran itu milikmu. Filosofinya gitu ya, kalau kita baca dari Swedenborg and so on. Nah, jadi kita harus ngerti filsafat. Semua orang pengen enak, makanya ada namanya prinsip. Ibu Rini mungkin jelaskan, namanya prinsip pain and pleasure principle. Pernah dengar Bu Irini? Iya. Kita kan pengennya pleasure terus. Makanya ada prinsip pleasure and pain principle. What is that? Manusia cenderung ingin pleasure terus. But you will not understand pleasure. You will not understand truth. Kalau tidak tahu pain. Kalau you nggak tahu pain dan you nggak tahu antusiasi. Kalau nggak tahu kopi itu pahit kalau nggak ada gula itu. That's right. Oleh karena itu kita dikasih lingkaran psikis, bro. You deal baru you deal. Oh, Ya. that's it. Yang pertanyaan besar selalu di aku ini gitu bro ya. Ini kenapa sih si bapak kita di sana tuh kok mencarikan yang susah-susah gitu. Padahal kalau dia mau tuh mudah kan gitu semuanya gitu. Nah, apakah itu sesuatu yang memang gamenya dia gitu, bahwa lo mesti jalankan itu supaya lo bisa merasakan nikmatnya hidup gitu. Apa seperti itu? Nah, karena itu jawabannya semuanya tidak langsung dari dia gitu ya. Aku selalu ini spekulasi dari kita atau memang itu petunjuk dia gitu. Nah, di Urantia itu kan ada orang-orang yang bisa ngomong sama malaikat gitu ya. Kayak gue, kayak sekali-sekali kedatangan malaikat gitu. Lama banget datang-datang bro, yang datang. Oke, karena itu kapasitas setiap orang beda. Pencariannya beda. Ada yang pengen enak-enak. Nah, saya pernah kasih contoh ya, Bang. Seperti dia bilang, dia pengen, ini ada tukang tambal ban. Dia tuh pengen Rolls Royce. Berdoa, dia tiap hari dia bekerja. Dapat Rolls Royce nggak kira-kira? Rumahnya masih di gang. Paling dia dapat motor. Karena kapasitasnya cuma segitu. Banyak orang yang terpanggil, pengen, tapi yang terpilih sedikit. Ya. Ya, jangankan ke kita. Malaikat kayak Lucifer aja bisa fail yang udah sempurna kayak gitu. Ini pertanyaan saya tadi dulu. Bisa nggak kita tidak melebur dengan paras kita sampai ke tujuan? Bang, ada caranya. Kalau di planet-planet yang sudah sangat advance, kalau saya baca yang di paper 54 itu, di planet yang sangat advance itu hal yang biasa ya, gitu. Bukan hal yang sangat luar biasa. Kalau di sini kan sangat teramat jarang, tapi di sana itu hal yang biasa rupanya. Pelaras melebur dengan manusianya itu ketika masih ada di dunia, gitu. Artinya ada teknik tersebut, hanya evolusinya kita yang sangat lambat itu membuat kita nggak ngerti bahwa itu tuh hal yang biasa. Dan saya mau ngomong apa tadi? Mungkin di dalam kenapa kok nggak langsung dijawab ya sama Todd Adjuster dari diskusi dengan Pak Imbang. Maka dari itu kan ada free will yang mana Tuhan tidak mengintervensi free will agar that experiential being and learning itu membuat kita menjadi bagian dari evolusinya Tuhan the Supreme itu. Saya rasa juga itu ya. Dan ketika kita hanya mau shortcut, itu kan yang membuat kejatuhannya Lucifer. Bisa shortcut, jadi nggak bisa shortcut Bu. Because the shortcut itu kan kita memotong itu ya yang dari intuisi menuju ke wisdom itu step by step yang sebetulnya membuat kita lebih, itu dalam pemikiran terbatas saya, membuat kita punya SOP gitu ya, SOP yang ya SOP begitu. Oke, itu kita udah paham. Ada cara lain nggak tidak pakai satu jasar kita sampai ke sana? Pak Nur mungkin bisa jelaskan. Selain pakai satu jasar, ini lama nih 370 kali ini, saya mau cari shortcut. Ada cara lain nggak? Harus itu. Saya sih nggak pernah baca yang ada cara lain yang Oke, saya boleh ini nggak? Karena ada cara lain.
Nah, jadi tinggal pilih, kita mau pilih yang mana. Mau cara menyelesaikan lingkaran psikis, melebur sama foto dasar, atau mau pakai cara lain. Itu ada di Urantia. Coba kalau ada. Oke, saya share screen ya, boleh ya. Ini kaitannya ya semua dengan kuliah di Urnia. Masih kaitan dengan kuliah di Urnia. Ya banyak secret di situ. Menarik ya diskusinya, kawan-kawan, saudara-saudara, para kekasih. Jadi ada cara lain, ya nggak usah. Itu yang tidak disampaikan oleh Rini, di planet lain tuh ada. Karena kita evolusinya lebih lambat. Iya, tapi kalau kemampuan berpikir kita dan kesadaran kita lebih tinggi, paling tidak sama dengan di planet di situ, kita juga bisa melakukan itu. Itulah sebabnya falsafah baru. Keagamaan, saya kira dititipkan oleh Ancient of Days kepada kita, supaya kita bisa mempercepat evolusi seperti di planet lain. Ya mungkin nggak generasi ini, tapi paling tidak buahnya itu atau bijinya itu sudah kita tanam gitu. Dan saya nggak bisa sendirian, saya perlu kalian gitu ya, saya perlu saudara-saudara, teman. Jadi kalau kita ini anak buah Serafin dengan Mas Irul, berarti tempat kita ini kan tempat pertukaran gagasan. Lalu apa? Sebagai mind focalizer, fokus saja sama pikiran itu. Tapi ada mikirin nggak mind focalizer? Ada exchange of gagasan nggak? Nah, si malaikat-malaikat ini, dia punya ide-ide pasti lebih cemerlang dari kita, betul nggak? Tapi dia nggak bisa masukin ke kita. Dia hanya memperkuat suatu ideal yang lebih tinggi yang telah muncul di intelek manusia. Jadi kita harus munculin dulu dari intelek kita. Dia perkuat, dia kasih lihat cara kerjanya, saya kasih tahu. How? Jadi jangan nunggu pasif. Kita harus punya ide dulu. Apa ini harusnya? Nah, itu idenya lebih tinggi nggak? Kalau nggak lebih tinggi, dia nggak akan rangsang kita, nggak akan jadi. Makanya 80 juta yayasan itu nggak jadi semua di dunia. Udah uang digelontorkan, tetap aja ada kemiskinan, ada segala macam. Betul nggak? Karena pendekatannya bottom up, bukan top down. Jadi suatu ideal yang lebih tinggi yang telah muncul di intelek manusia. Jadi ketika Pak Nugroho mengingatkan kita spiritual unity itu penting, itu ideal yang lebih tinggi. Kita jangan takut. Karena di jalannya nanti akan dibuka. Saya kasih tahu caranya gimana membukanya. Ya. Lalu, fungsi Serafin mengamankan kemajuan planet dari bahaya fatal. Bahaya fatal itu apa sih? Mereka mengamankan kemajuan evolusi planet. Kemajuan evolusi planet apa yang kita buat? Oke, sekarang saya tanya ya. Bom atom Hiroshima Nagasaki perlu nggak diturunin? Kalau mereka mau cegah bisa kan? Terus kenapa diizinkan? Kejam banget, 100-an ribu orang mati. Apa dibiarin bumi itu jatuh? Emang mereka nggak supervise? Coba pikirin jawabannya kenapa? Mungkin mencegah peperangan yang lebih dahsyat sehingga akan ada extinction yang sesungguhnya. That's right. Jadi kita lihat sejarah, kita kaji kenapa ini gini, kenapa ini gini, kenapa ini. Nah, COVID, saya mau bicara soal COVID. Kenapa nggak disembuhin dan mereka dibiarin? Setelah COVID apa yang terjadi? Ada tempat pertukaran gagasan nggak terjadinya? Ya. Sampai Zoom muncul, organisasi yang saya buat dengan kawan-kawan dengan 11.000 muncul. Ada mind focalizer nggak? Banyak mind focalizer. Promotor proyek jadi banyak kan. Sekarang ke IT semua. Diarahkan ke IT semua. Ya banyak bro. Jadi perubahan budaya kehidupan tuh luar biasa bro sekarang. Ya. Orang lebih 2 tahun harus kembali lagi to the basic. Kenapa ini terjadi? Oh, baru ingat Tuhan and so on. Kenapa dibiarin sama mereka? Kan mereka harus mengamankan kemajuan evolusi planet. Jadi pasti yang evil tuh ada, tapi dibiarin sama mereka. Ini kan peran mereka.
Ya, oke. Hmm. Nah, lalu mereka perlu anak buahnya kita manusia, dia pilih. Yang saya bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Disebutnya pasukan cadangan takdir, yaitu pria dan wanita yang masih hidup. Mungkin itu ini yang dipilih untuk melayani khusus administrasi dunia. Administrasi dunia jangan pikir harus di PBB, enggak. Wilayah masing-masing. Di Indonesia siapa sih? Di Laos siapa? Lalu untuk apa? Membantu Ministry of Wisdom and Mercy. Kita di Urantia mau belajar apa dengan Mota? Kan wisdom. Oh, gue paham arahnya, bro. Jadi apa yang terjadi sekarang ini dengan kasus Sambo, korupsi segala macam sebagai klaster Indonesia itu, ini memang kita lagi diajar untuk berevolusi ya, bro ya? Yes, you get the wisdom, bro. Lalu apa? Urusan kita apa? Pengelolaan urusan kenaikan manusia, artinya apa? Menaikkan level kesadaran bangsa kita. Kita jangan mikir Malaysia, Singapura, kita dulu deh. Jadi ibaratnya ya, dia lagi mempersiapkan burung yang lagi patah ininya, sayapnya, you siapin, you rawat, terbang. Tugas kita tuh itu. Itu bukan kejam ya, bro ya? Kenapa kejam, bro? Ada hal-hal yang kita lihat seperti misalnya gini ya, kalau kita lihat itu sekarang ini yang terjadi lah, bro ya. Yang namanya kesenjangan sosial yang luar biasa itu membuat ada orang yang memang betul-betul sampai bunuh diri, bunuh anaknya segala macam kayak gitu. Itu adalah memang proses itu memang kita mesti lalui ya, bro ya. Iya, karena kan dibilang bahwa kedaulatan manusia itu dimulai dari dirinya sendiri, yang menentukan nasib kita sendiri. Jadi kalau saya sekarang punya utang sampai saya bunuh diri, itu tanggung jawab saya sendiri. Gitu. Wah, I'm so stupid to kill. Karena dia nggak ngerti. Nah, ini harus dikasih pencerahan, harus dikasih tahu. Ya, karena ada orang dia kita bantu, nanti dia ke ojol lagi, pinjam lagi, kita harus bantu lagi. Kayak gitu. Jadi ada namanya principle of value. Ya, value-nya gimana? Kan waktu saya kasih contoh, Jesus tuh nggak bantu semua orang. Kalau nggak worth it, dia nggak bantu, sia-sia. Jadi energy of love itu harus di-manage. Ya. Nah, ini pasukan cari ini manusia ya. Kerjasama hubungan dengan manusia yang dianggap kompeten dan dapat dipercaya memikul tanggung jawab. Tugas kita itu adalah siapa di antara kita. Tapi dia harus punya kapasitas mental yang cukup dan status moral yang memadai dan keberanian yang dipersyaratkan. Ini Urantia itu mengajarkan ini, kapasitas mental yang cukup, status moral yang memadai, ya. Lalu apa? Sebagai penghubung manusia lainnya. Untuk apa? Untuk kerjasama dengan ini. Kalau lu di mana, Bang, kira-kira? Situlah. Jadi konektor. So, ya. yang paling enak kerjanya. Tapi kan dia harus bikin rapat, ketemu si A, ketemu si B. Ya, ini nih ya, ini dulu ya. Pelindung takdir planet, ya. Nah, kita ini semua, kalau memang kita di sini, kita tuh ada punya namanya penjaga takdir pribadi. Ada namanya The Guardian Angels. Ada 2. Nggak usah takut. Pelaras kita udah yang tinggi tingkatannya, udah advance, yang sadar diri. Nah, perlu nggak kita ngomong sama pelaras? Nggak perlu juga. Kenapa? Penjaga takdir pribadi ini akan bisa kita bantu kita. Termasuk Smith Weyers. Ya, dan pasti lingkaran kosmis, intelektual, sama spiritual minimum level 3. Gitu. Tapi orang level 7 juga bisa. Minimum level 3 bisa. Apa 7? Semua bisa, semua orang. Mau level 7 juga bisa. Jadi kita bicarakan masalah psikis, tapi yang paling penting intelektual dan spiritualnya. Jadi nggak bisa bodoh. Kita dengan ada Pak Kun jadi tambah pintar nggak sih? Jelas. Honestly. Ya. Ya, jelas. Ya. Nah, lalu kita bicara, kita sekarang sudah kesini kan, kita sudah bicara spiritual unity. Nah, ini kalau kita mati, pelaras kita
Perlu melebur lagi nggak? Enggak. Ini, di sini nih. Gubernur Jenderal udah bilang, semua anggota bisa dilepaskan ke virus darat pada saat sistem dipulihkan ke sistem konstelasi. Nah, sekarang katakanlah Ibu Rini ini salah satu yang terpilih, atau Imbang salah satu yang terpilih. Terus Imbang mati nih. Padahal knowledge-nya, network Imbang udah Imbang bangun 20 tahun. Betul nggak, Pak? Hilang nggak tuh? Enggak. Kenapa nggak hilang? Siapa yang menerusin? Imbang udah mati, orang carinya, Imbang mati. Nggak ada lagi orang yang ngurus. Kita lihat ya. Nanti. Ya. Nih. Disebutnya, kalau kita di situ, kita disebut reservis. Tanpa sadar, kita bertindak sebagai pelestari informasi planet yang pokok. Network ini. Nah, jadi pada waktu kematian seorang reservis, misalnya saya mati ya, nanti ada hubungan kerjasama antara dua pelaras pikiran untuk orang yang lebih muda untuk mentransfer data vital dari pikiran saya yang meninggal itu kepada seorang penerus yang lebih muda. Ya, betul. Kenapa gue ini bilang betul? How do you know that? I don't know sih Pak, tidak tahu saya jawaban saintifiknya, tapi saya tahu itu betul. Oke, ini namanya soul, orang suka bilang soul transfer. Kalau di UH, bukan soul transfer. Ini adalah memori yang dikirim oleh pelaras pikiran. Ciri-cirinya gini bro, ya. Kita biasa hidup seperti ini, one day kita wake up and kenapa I want to live that ya? Saya nggak mau lagi lakukan ini, saya mau. Berarti ada apa? Kita berubah. Karena ada apa? Tiba-tiba knowledge kita bertambah. Karena ada ini. Tanpa kita sadar loh. Ya, saya rasakan itu, bro. Kok bisa menyimpul ini? Nah, berarti kan kita bisa menilai sendiri. Para pelaras itu tentukan lagi berfungsi dalam banyak cara lain yang tidak kami ketahui dalam hubungannya dengan korps cadangan ini. Seandainya kita ini di korps itu, kita pasukan cadangan itu, ya. Kita juga barangkali nggak tahu, pelaras sekarang dia udah advance, dia bantu kita, ngerti nggak? Jadi the presence of God itu udah diatur semua karena kita punya misi. Rewardnya apa? Ya rewardnya kita ke Firdaus langsung, nggak usah lagi fokus dasar lagi. Sekarang di Siburan dia dibilang, ya manusia-manusia ini tidak perlu lagi. Kita nggak memiliki pemimpin tetap, namun memiliki dewan tetap. Kita di sini punya pemimpin tetap nggak? Kadang kan Bu Nuk, Pak Nuk, Pak Yusuf, saya, Ibu Rini kan kita giliran-giliran kan? Ya. Masing-masing. Ya. Tapi kita kan tetap ada. Kemarin minggu lalu Imbang kalau kita lihat. Dari waktu ke waktu, kepala pejabat ini telah ditugasi oleh dewan-dewan tetap ini untuk spesifik, tanpa kita sadar. Ya. Tapi kita bisa sadar ya. Masa jabatan kepala reservis tersebut biasanya jangka waktu beberapa jam saja. Jadi bisa kita berfungsi cuma beberapa jam. Harus ketemu ini, ketemu berapa jam. Kayak saya waktu dengan kelompok komusa, waktu COVID, itu kan cuma beberapa jam tuh. Waktu Presiden Bolivia, dokternya telepon, hanya beberapa jam. Dilancarkan semuanya. Dibatasi pada penyelesaian satu tugas khusus yang segera. Penting banget. Makanya di Bolivia sekarang udah diratifikasi, boleh pakai COVID. Ya. Oleh itu saya nggak ke situ lagi, udah ada yang ngurus, ngerti nggak? Nggak saya sentuh-sentuh lagi. Ya. Jadi kita harus aware yang kita lakukan ya. Nah itu pengelolaan informasi. Oke. Sekarang ini ya. Nah sekarang caranya gimana saudara-saudara, brother and sister? Dia mengelola kalau kita ini mau bekerja di sini atau terpanggil jadi supra manusia, kita harus punya kapasitas khusus. Jadi Bang, lu mau ketemu sama Tuhan ya, bicara harus punya kapasitas khusus. Untuk kita apa? Kita dilatih. Dilatihnya terbuka ya, rahasia. Oh, gimana caranya rahasia? You nggak sadar bahwa itu rahasia. You anggap itu normal. You nggak sadar. Punya kapasitas khusus dilatih saya rahasia. Nah, coba lihat kapasitas saudara-saudara sekarang bertambah nggak? Berubah nggak?
Berubah, Orang bro. yang penting, Biren suka nanya, kamu bantu-bantu orang, kenapa sih nggak pernah minta imbalan, nggak minta penghargaan? Dan sediakan melayani tanpa imbalan dan penghargaan. Makanya kakak saya itu suka kasihan lihat hidup saya. Are you ready? Melayani tanpa imbalan dan penghargaan. Lalu ini nih, dedikasi sepenuh hati untuk tujuan khusus, sosial, ekonomi, politik. Tapi you nggak akan bisa lakukan ini dedikasi sepenuh hati kalau you nggak punya kapasitas khusus. Caranya gimana masuk sosial? Caranya gimana masuk ekonomi? Caranya gimana di bidang politik? Ya, dan manusia-manusia ini memiliki keras dengan kecakapan luar biasa. Dan mereka mungkin punya pengalaman sebelum Urantia di planet lain. Karena mereka di planet lain pernah mengatasi kesulitan dan situasi darurat planet yang akan segera terjadi. Kalau udah begini, roh intuisi kita bekerja nggak? Otomatis, bro. Roh knowledge, understanding, courage. Betul. Jadi, masalah-masalah psikis lagi udah nggak ada. Kenapa kerja langsung? Immediately. Raw wisdom, raw worship. Nah, kita belum tahu kan cara worship di sini gimana, nanti saya share. Ini yang saya cari kan, ini rahasia yang saya share gitu. Khusus caranya gimana, worship yang benar itu gimana, supaya dapat charging baterai. Berarti kan ada worship, berarti ada energi, let's charge kan. Bro, mau tanya bro, ini yang saya alami ya bro ya. Setelah ikut di Urantia ini bro, gue kok jadi nggak nafsu ya ngomong sama yang lain bro ya. Oh ini gue bro api-api banget ya. Maksudnya itu begini, dengan teman-teman yang di luar Urantia ya. Jadi gini, jadi dengan teman-teman yang di luar Urantia tuh bukan saya sombong gitu, tapi maksudnya tuh enggak deh gitu ya. Bukan nggak kelas gitu, tapi maksudnya tuh nggak gimana, buat kayak buang-buang waktu aja ngomong sama mereka gitu bro. Saya mau share ini di kelompok ini ya. Saya yang mau share hanya di kelompok ini. Please tutup mulut, oke? Karena saya percaya. Enggak. Satu enggak. Satu lagi semua enggak? Atau ada yang bilang ada? Ya, saya sih Pak. Hah? Ada Pak. Yang bilang enggak berapa orang? Selain Grace. Sekarang kalau itu ada. Ini true story bro, terjadi hari ini. Ya, kalau itu saya nggak tahu bro, betul-betul nggak punya itu. Aja. Saya pengen dapat tugas hari ini dipanggil. Tugas, gimana ngelesain ini? Ini kan, ini Zoom ini kan bisa didengar sama orang lain. Sharing. Karena kan Zoom ini kan tidak saya upload. Kan banyak saya sensor. Makanya saya bilang minggu lalu, setuju nggak kalau ada kita sensor? Ya. Siap. Kan kita cuma ada berlima di sini. 10 Pak nih sekarang Pak. Yang ada kan 5 sekarang. Yang hadir. Saya 10 sekarang yang jadi maksud saya, ya, nggak ada yang kebetulan semuanya. Ya. Jadi bang yang kita kerjain sama Pak Yani itu semua ini berguna semua. Iya. Nah, ada syaratnya apa? Gua kasih syarat bro. Nanti syaratnya apa? Gua kasih tahu di belakangan. Dan gua kasih syarat. Dan ini juga tugas you. Jadi kalian itu nanti sebenarnya udah khusus dilatih dari hidup kalian itu, kalian udah dilatih. Imbang tuh udah 26 tahun dilatih tuh, dari tahun 96 sejak pulang dari Mekah itu. Lu gak sadar, lu dilatih bro. Kalau siap. Kalau sekarang jadi sadar nih gitu. Oh gini gitu ya. Lu masih pengen ngomong sama Tuhan atau enggak? Udah dikasih tugas, lu kan tanya nih, tugas saya apa nih, kok kasih tahu. Ya coba ya. Oke ya. Nah, sekarang kita sendirian ya. Katakanlah kita masuk ini. Kita bisa rekrut orang bro.
Kita akan merekrut manusia-manusia yang berpotensi untuk kontak tersebut dimobilisasi melalui kelompok-kelompok kecil perorangan. Ya. This is how we have to work. Seminar, workshop, dengan silaturahmi, ya. Lalu apa? Siapa orang-orangnya? Udah bisa kelihatan. Kepribadian yang berpandangan maju, bahwa peradaban spiritual bukan material dimajukan, dan yang paling tinggi dapat memerintah dalam negara-negara di manusia. Nah, nilai-nilai ini oleh malaikat-malaikat zaman mau diamankan. Ya, nah, Xi Jinping ini antara kita aja ya, ini bagian training ya. Dia bilang, berarti kan ada malaikat yang ngurus negara, kan sudah ada. Nah, saya dapat informasi ini dari mana? Dari karena yang ada di dunia ini kejadian. Nah, para pria dan wanita ini memiliki berbagai tingkatan kontak dengan paras mereka. Oleh karena itu, tempo hari pernah saya sampaikan gimana kalau kita satukan paras kita, ingat nggak? Ya. Ya, kenapa? Karena nanti kontak-kontakkan, nanti yang ibu kontak-kontakkan, seperti tadi kalau misalnya salah satu mati, transfer tuh. Nah, saya cerita ya, waktu itu saya sama ibu almarhum, ibu ini, kita mau bikin podcast. Ingat nggak Bu Rini? Ya, untuk apa? Karena ada salah satu itu, dia kan meninggal sekarang. Ya, nanti ada orang datang lagi, itu akan transfer ya. Ya. Nah, nanti kita orang-orang ini, kalau kita mau masuk ke sini terbuka, jarang terpampang di halaman sejarah manusia dan sedikit dikenal, kecuali dalam keadaan darurat sosial dan rohani tertentu yang jarang. Jarang terpampang, nggak masuk ke orang. Kepribadian ini berfungsi untuk pencegahan kehancuran budaya evolusioner atau padamnya terang kebenaran hidup. Nah, cara kerja mereka, ya, itu per wilayah. Jadi mereka itu, misalnya, Serafin kemajuan, dia pokoknya semua harus maju, nggak begitu, per wilayah diskusi. Nah, itu dibagi lagi jadi wilayah. Di Indonesia itu cuma kita yang belajar itu. Dan itu diamati sejak tahun 2000. Waktu Rantia diterjemahkan mulai oleh Pak Nugroho. Pak Nugroho itu nggak kebetulan terjemahin itu. Lalu baru 2 tahun yang lalu dibikin kelompok BPA, nggak kebetulan dilihat. Ulet enggak, apa ini. Ya, karena training-training yang kita lakukan itu rahasia sifatnya. Ya. Oke, penutup. Isolasi rohani di dunia ini dari sifat alam semesta tertentu jangan membuat manusia merasa secara kosmis diasingkan atau yatim piatu. Kan kita selalu bilang kita diisolasi, betul nggak? Kalau untuk manusia-manusia yang tadi, itu kita nggak diisolasi, langsung masih ada jalur. Kenapa? Karena di planet ini ada operasi pengawasan supramanusia yang sangat pasti dan efektif terhadap perusahaan dunia dan takdir manusia. Jadi kita punya jalur khusus komunikasi. Ingat nggak, tempo hari saya pernah bilang bikin workshop, asistennya siapa, bicara langsung. Pernah nggak saya singgung mengenai workshop? Mau panggil siapa, mau panggil bisnis, bisa. Dibandingkan dengan dunia isolir yang lain, pemerintahan keplanetanmu tidaklah terlalu inferior. Nggak terlalu jelek dibanding planet lain. Hanya satu atau dua dunia yang bisa dikatakan lebih buruk, dan beberapa mungkin sedikit lebih baik, tapi sebagian besar pada tingkatan yang setara dengan kamu. Jadi dari 37 planet itu, kita udah ada manusia-manusia itu. Kemarin saya bilang kan udah ada 315, betul? Dan katanya ada 962. Dan saya udah tahu ada 315. Nanti kita share siapa aja orang-orang. Nah, jadi lebih penting kita bicara sama Tuhan, nanti Tuhan sudah ngirim asisten-asistennya, Bang. Gue paham. Jadi sekarang ini kita diberi hiburan sebenarnya sama Tuhan ini. Udah deh, lo main aja di situ gitu ya. Gue nggak ikut. Kalau gue ikut-ikut juga nggak enak kan gitu. Jadi ini kita di sini jadi enak nih bro gitu. Tergantung free will, lu mau nggak? Kenapa bro? Ini gue belum masukin semua, ya. Ini ya, soal training nih, ya. Bisa secara khusus. Bro, hidup lo jadi kaput bro.
Lo kan udah nyaman di sana, nyaman yo. Gue bilang, siap nggak? Nothing tulus lah bro, udah 70 tahun umur kita nothing tulus. Siap. Ini saya lagi seru-serunya nih. Bener bro, yang saya nikmati ini, kalau cuma lihat lo di rumah ibu, enggak. Saya kemarin ketemu dengan forum bela negara, gua kemarin dapat duit 700 T, nanti gue liatin. Ya, gue tahu. Ini bener apa enggak kan gitu? Ketua sandi negara, jadi ini kan ada maksudnya bang. Ya, ini kan. Nih, kamu harus ini nih, di sini sama ini, ngomong manusia nih. Ya. Cuma mental harus ditinggiin lagi bang. Udah, Tuhan tuh ada terus sama kita. Tekniknya udah bener, ngobrol. Ibu Rini, any question Bu? Saya lihat you ada sesuatu yang dipikirkan. Iya, tahu aja Pak Richard. Ibu yang pendiam. Iya, cuman saya berpikir pertanyaan saya ini jangan menihilkan semua yang sudah dibahas gitu. Cuman pertanyaan yang mengganggu itu, how do we know that it is us, bahwa kita yang punya peran itu. Iya, kita semua hidup pasti punya misi ya, punya purpose, punya mission gitu, dan kita harus tahu apa itu. Hanya kan kita tidak tahu bahwa kita itu yang ada di situ. How do we know gitu Pak? Very good, very good. Ya. Tadi kan di sini udah bilang, ya. Ini ya, seringkali banyak kepribadian dan celestial yang lain ikut serta dalam pelatihan yang tidak disadari ini. Dan dalam semua persiapan ini, jadi sering kita selalu nggak sadar. Tapi saya observe, itu dari muda, doa you hanya minta wisdom. Ada berapa banyak orang di kelompok kita nggak ada, cuma you sendiri. Apa Grace? Ya, pernah kesaksiannya Ibu apa? Saya ingat sekali itu. Jadi gini ya, kan manusia yang ini kan mengorganize, ada kepalanya lah, ada kepala dasarnya yang ngasih tahu ke kelompok ini. Nanti yuk ada gilirannya akan ketemu sendiri. Cuma saya tertarik dengan ini, ternyata bahwa pembahasan mengenai pasukan cadangan takdir ini memang ternyata tanpa kita sadari kita sudah dilatih, dan ini akan berfungsi pada waktu, terutama pada waktu hal yang kritis ya. Betul. Kalau tidak kritis tidak terlalu ini ya, tapi begitu ada hal yang kritis itu muncul tiba-tiba. Jadi mungkin tidak hanya kita, mungkin ada teman-teman kita yang tidak kita kenal di negara kita ini yang tergabung dalam grup ini, dalam grup pasukan ini, dalam kelompok ini, mungkin kita tidak kenal. Mungkin memang tidak harus kenal satu sama lain. Nah ini mereka mungkin duduk di dalam pemerintahan hanya mungkin sebagai orang-orang yang nggak terlalu kelihatan, tapi mereka mungkin pegang pengaruh yang sangat besar di balik layar. Dan mereka tahu semuanya, mereka tahu bahwa ini ada intervensi ilahi. Tahu. Boleh tunjukin yang tadi Pak, yang malaikat-malaikat tadi Pak. Itu sebabnya video ini saya buat. Cara lain itulah sebenarnya sama saya di 6 bulan ini, saya di-train seperti itu. Dan ini saya ingin share pada saudara-saudara, dan itu sebabnya saya mengerti kenapa saya harus buat video ini, baru saya memberikan cara lain itu, tekniknya itu. Tapi the concept, you have to understand first. Videonya panjang, ya, padat, tapi banyak ideas di situ, dan ideas yang bisa diimplementasikan. Ya, sampai ketemu. Saya pengen tahu tuh yang di belakang bro itu apa sih bro?